yang menyimpulkan bahwa apabila ditulis oleh Fakhrur Razi, ya di kitab yang dinisbatkan ke Imam Fakhrur Razi, karena di situ ditulis 3. Jadi Muhammad, Abu Ja'far, Husain dan Ali. Nah, oleh si Kiai Haji Imaduddin disimpulkan bahwa anak Imam Ahmad Al-Muhajir ini hanya 3. Nah, kata hanya tadi itu adalah asumsi pribadi dari Kiai Imaduddin. Ya. Jika di tulisan yang menurutnya sebuah kajian ilmiah yang sebelumnya, yang awal-awal, dia mengatakan bahwa Imam Fakhrur Razi menolak bahwa Imam Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah. Padahal nggak ada kata-kata Imam Fakhrur Razi menolak. Itu asumsi beliau sendiri yang dinisbatkan kepada penulis kitab nasab. Kalau nggak tertulis, ya nggak tertulis. Tapi nggak bisa diartikan bahwa nggak tertulis itu berarti munqati', berarti marfud, berarti mardud, berarti ghairu shahih. Itu yang kalimat-kalimat seperti itu kesimpulan pribadi dia, asumsi dia. Kalau ulama nasab itu jelas, kalau dia mau mengatakan bahwa ini nasabnya terputus, ya ngomong aja, langsung ditulis sama dia, munqati'. Dia nggak punya anak, nggak punya keturunan, tapi ditulis jelas. Bukan dia nggak menulis, lalu kita menambahi tulisannya. Tapi bukan menambahi tulisan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk ucapan. Nah, siapa kita? Apakah kita pentahkik? Apakah Kiai Imad ini seorang pentahkik? Bukan juga, bukan pentahkik. Kalau pentahkik memberikan keterangan bahwa update terakhir ini nggak punya anak lagi, atau pada update terakhir hingga meninggal orang ini nggak punya keturunan lagi. Pernyataan-pernyataan seperti itu dari ahli nasab itu nggak ada. Ini cuma perkataan pribadi Kiai Imad. Perkataan dari Kiai Imad yang bukan seorang ahli nasab. Nah, gimana kita ini? Kok bisa percaya sama orang yang bukan ahlinya bicara seperti itu? Ini kan mengkerdilkan ilmu pengetahuan namanya. Berarti kita melecehkan ilmiah. Ya. Jadi dari sekian puluh para ahli nasab yang mentahki kitab-kitab nasab dan memberikan keterangan-keterangan update-update terbaru tentang nasab, itu oleh beliau ditolak semua. Alasannya cuma satu, karena ini tidak sezaman dengan yang ditulis. Jadi ya kitab itu nggak bisa ditahkik akhirnya. Padahal tahkik itu penting dalam suatu kitab, apalagi kitab nasab. Dia menafikan tahkik. Ya, alasannya ya tadi karena tidak sezaman. Kalau ada tahkik malah dipalsukan kitabnya sama beliau ini, dianggap kitab palsu. Bukan sembarangan ahli nasab. Ahli nasab yang namanya ada di dalam kitab Tabaqat An-Nasabin. Yang kepakarannya udah diakui oleh para ahli nasab, masuk dalam daftar nama-nama ahli nasab yang sudah ditahkik oleh mereka ini. Itu ditolak oleh orang yang notabene nggak ngerti ilmu nasab. Bayangin. Itu pun konsekuensinya ya mal'un juga sebetulnya. Kemarin kan ada, saya baca komentar dari netizen yang mengatakan bahwa saya telah menuduh Kiai Imad menolak nasab Ba'alawi. Padahal Kiai Imad kata dia hanya meragukan. Nah, tapi dari kata-katanya bukan meragukan, ini menolak. Coba kalau dilanjutkan nih, parah ini. Bentar, nggak yang ini. Nah, bisa dikatakan nasabun maudhu'un, bisa disebut nasabun dhaifun jiddan jiddan, dhaifun jiddan jiddan, disebut nasabun batil. ghairu sahih. Nah, ini bukan meragukan. Ini bukan pernyataan meragukan, tetapi penolakan. Gitu. Loh, tapi itu kan terserah beliau, ya memang terserah beliau, tapi bukan keilmuannya di sini. Kalau ada yang mengatakan itu kan hak beliau, loh, dia bukan haknya mengatakan seperti ini. Kalau terserah beliau. Kalau Anda mengatakan terserah, ya oke, terserah beliau. Terserah beliau mau percaya, mau menolak, itu urusan beliau, urusan pribadi beliau kelak di akhirat. Ya, kalau statement itu dipercaya oleh orang dan ternyata juga salah, ya dia mendapatkan dosa jariahnya. Tetapi kalau dikatakan itu, ya itu kan haknya beliau, dia nggak punya hak. Dia tidak bisa mengeluarkan statement seperti tadi itu, munqati', ghairu shahih dan lain sebagainya itu. Kenapa? Ya karena dia tidak punya otoritas. Kok bisa? Ya karena beliau bukan seorang ahli ilmu nasab. Siapa guru dia ilmu nasab? Belajar di mana? Nggak ada sampai sekarang. Kemudian yang lebih aneh lagi, beliau menyalahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu di menit ini. Syekhnya sempadan dan sebagainya. Kita bukan diajarkan bagaimana membaca kitab, tapi kita diajarkan bagaimana menganalisa kitab. Mereka berpendapat dengan bahwa Ibnu Hajar. Bahwa Ibnu Hajar telah menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai junjungan. Tahun berapa lahirnya Ibnu Hajar? Nah ini dia menyalahkan Imam Ibnu Hajar. Ini lucu ini, yang paling lucu, bagian paling lucu ini. Beliau adalah ulama abad 10, abad 9. Bagaimana abad 10, abad 9 orang yang ada pada abad
Dia mempertanyakan nih bagaimana orang yang lahir di abad ke-10 itu bisa menjadi saksi bagi orang yang lahir abad ke-4. Kalau sekarang saya tanya balik, bagaimana orang yang lahir di abad 20 atau abad 21? Di abad 21 ya, dia kan lahir tahun abad 20. Dia kan lahir tahun 1976 ya, Imaduddin ini. Bisa menjadi saksi bahwa tidak lahir orang bernama Ubaidillah pada abad ke-4 Hijriah. Kalau saya bisa balik begitu gimana? Ya sama, kalau dia dengan sudut pandangnya mempertanyakan bagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bisa menjadi saksi orang yang lahir pada bisa menjadi saksi lahirnya orang abad ke-4. Saya pun bisa bertanya bagaimana seorang yang lahir pada abad 20 yaitu Kiai Imaduddin ini bisa menjadi saksi bahwa tidak pernah lahir orang bernama Ubaidillah pada abad ke-4. Ya, jadi lucu. Dan kemudian ini Imam Ibnu Hajar loh, Imam Ibnu Hajar gak main-main loh yang beliau salahkan ini. Ya. Ibnu Hajar orang besar, tapi dalam masalah nasab perlu dalil dan perlu referensi. Nah, dia mengatakan Imam Ibnu Hajar orang besar, tetapi dalam masalah nasab dia perlu dalil dan referensi. Apa nggak kebalik? Seharusnya kan seharusnya kayak Imam yang perlu itu. Kalau Imam Ibnu Hajar jelas loh, ini namanya ada ini. Coba cek ini, nomor 390 ini nama Ibnu Hajar tertulis di sini. Ya, Al-Haytami, Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami. Tertulis sebagai seorang di daftar orang-orang yang ahli nasab nih. Ya, dari kitab apa ini? Coba. Saya ini dari kitab Tabaqat An-Nasabin. Ini bagaimana ini? Bisa kacau seperti ini. Imam Ibnu Hajar jelas-jelas diakui oleh para ulama bahwa beliau ini seorang ahli nasab. Bisa dipertanyakan dalilnya oleh Nah kalau seperti ini ya, kalau sampai seperti ini, ya kayaknya susah kalau mau ketemu dialog ilmiah itu. Karena sudah gak ilmiah lagi omongannya dia. Ya. Jadi ya benar kata Ustadz Zaini, bahwa kalau sudah terjadi seperti ini, ya seperti imam-imam dulu aja, seperti ulama-ulama dulu aja. Katakan langsung, hayya bina natabahal. Mari kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang benar? Biar Allah yang memutuskan. Ulama-ulama itu dulu begitu. Itu ide dari ide mubahalah ini disampaikan oleh Ustadz Zaini. Dan saya sepakat sama Ustadz Zaini. Saya sudah bersedia. Saya tulis di komentar di konten beliau itu bahwa saya bersedia, saya siap untuk apabila diajak bermubahalah. Dan sampai hari ini belum ada satupun dari orang yang punya pendirian seperti Kiai Imaduddin ini yang berani mengajak saya mubahalah. Belum ada satupun yang berani mengajak mubahalah. Cuma berani ini kan ilmiah. Ini sudah nggak ilmiah lagi. Bayangin seorang Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya itu. Sudah nggak ilmiah lagi. Ya, percuma mau dilanjutkan, percuma kamu udah nggak ilmiah. Ya sudah, kalau memang beliau yakin benar dengan pendiriannya, dengan apa statementnya ini, ya sudah, kalau mau mubahalah aja. Ya, kalau saya siap. Belum ada yang berani ngajak saya mubahalah perkara ini, nggak ada. Saya sudah keluarkan statement itu berapa hari yang lalu, belum ada satupun. Malah yang komentar, ini kan ilmiah kok mubahalah. Ya kan kasihan orang-orang awam ini berlarut-larut seperti main pingpong, yang nggak jelas arahnya, lempar sana, lempar sini, semua nggak ada ilmiahnya. Bicara ada yang bawa kitab 3-4, seolah-olah dia sudah ahli nasab. Enggak. Ya, saya aja baca kitab nasab aja, nggak sambil nggak lebih dari yang saya baca itu aja. Ya. Tapi kalau beliau ini apa yang nggak ditulis dianggap itu ditolak. Ini ilmu dari mana ini? Di mana? Ada pendapat seperti itu dari mana? Ini baru kali ini saya dapat dari Kiai Imaduddin ini. Ya. Ya sudah. Ya mending benar kata Ustaz ini, mending mubahalah aja. Saya tunggu. Saya berani mubahalah. Saya yakin betul apa yang saya yakin ini adalah suatu kebenaran. Nah, tinggal Kiai Imaduddin ini benar nggak seperti berapi-apinya beliau dalam ceramah itu. Ya. Apakah benar dengan kalau saya lihat dengan gesturnya yang berapi-api itu sepertinya beliau yakin benar ya. Kalau memang benar yakin ya monggo, kalau mau bermubahalah saya tunggu. Dan saya yakin nggak saya aja yang ikut, banyak itu. Tinggal asal tuting aja ketemu ada Sayyid Syarif Alawi, tinggal tuting aja mubahalah ya pasti ikut. Nggak pakai mikir panjang udah. Termasuk para muhibbin, pecinta ulama-ulama habaib, pecinta wali-wali Allah habaib, seperti pecinta Habib Soleh Tanggul, pecinta Habib Abu Bakar Segaf Gresik, pecinta Habib Ja'far bin Syekhan Segaf Pasuruan, pecinta Habib Ali Kuitang. Wah, meskipun mereka bukan Ba'alawi, mereka pun siap untuk ikut mubahalah. Ya begitu aja ya. Saya kira ini tadi saya pikir awalnya sih suaranya berapi-api, tapi kok isinya malah saya ketawa. Oke. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.